Halo sahabat Stek Indonesia, baik lagi dengan saya Denny selaku Technical Support dari Stek Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan metode internal GSM. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kita harus mengenali komponen apa saja yang harus dilengkapi sebelum melakukan metode internal GSM. Nah, oke, komponen yang pertama kita harus menyiapkan satu buah tribrah yang dimana ini untuk sebagai penopang dari alat si bass, lalu ditambah dengan pole mini untuk si alat bass tersebut, dan disiapkan dua buah receiver, yang satu sebagai bass dan yang satu sebagai rover. Jangan lupa juga ini untuk controllernya yang dimana nanti akan menyeting dari metode internal GSM tersebut. Dan di sini kita sudah menyiapkan dua buah SIM card yang dimana masing-masing sudah memiliki kuota, dan di sini akan dipasangkan yang satu ke receiver alat bass, dan untuk yang satu lagi ini lebih bisa dipasangnya bisa antara dari receiver rover ataupun dari controller tersebut. Dan di sini juga kita sudah menyiapkan dua buah antena internal radio. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke video tutorialnya. Oke, langkah pertama kita harus memasukkan SIM card tersebut ke alat receiver bass. Di sini fungsinya sebagai bass yang akan mengirimkan bagaimana pengiriman sinyal sebagai bass correction. Nah, di sini kita pasang SIM card tersebut ke alat receiver bass. Nah, kalau yang satunya lagi ini bisa dipasang ke receiver rover ataupun ke controller. Di sini saya akan mencoba dikombinasikan memasang SIM card tersebut ke controllernya yang di rover. Oke, pemasangan SIM card sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke menu bagaimana cara setting metode internal GSM. Oke, langkah pertama kita pasang tribrahnya kepada tripod. Lalu di sini kita atur nivo yang berada pada tribrah tersebut. Atur sesuai sampai si nivo tersebut masuk ke dalam lingkaran. Oke, di sini sudah masuk. Lalu tahapan selanjutnya di sini kita akan memasang receiver bass terhadap si tribrahnya itu. Oke, alat receiver bass sudah terpasang. Lanjut ke pemasangan yang rover. Pasangkan si rover kepada si stick pole tersebut. Sesuaikan atau atur tinggi sesuai kebutuhan di lapangan. Di sini saya atur di 1,8. Oke, kita akan kunci. Oke, di sini alat bass dan alat rover sudah terpasang. Sekarang kita akan menyalakannya. Untuk menyalakannya kita tekan lama sampai ada bunyi beep pada receiver tersebut. Nah, di sini sudah nyala. Sekarang lanjut ke yang rover. Di sini kita sama tekan lama sampai bunyi beep. Oke, alat bass dan rover sudah nyala. Sekarang kita masuk ke tutorial penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana cara setting bass internal GSM menggunakan alat Stek SP1
dibantu dengan software atau aplikasi yang namanya itu Surface 4.2. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya, yaitu Surface 4.2. Nah, kita tunggu. Setelah kita masuk ke aplikasi tersebut, kita masuk ke menu Project Manager. Kita buat project terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan ataupun melakukan pengukuran. Di sini kita akan membuat namanya internal GSM. Kita oke. Setelah kita buat project, kita setting zona sesuaikan dengan wilayah yang berada di lapangan. Karena kita sekarang lagi berada di Bandung, dengan zona di 48S, teman-teman bisa pilih use existing jika ingin merubah zona tersebut. Masuk ke use existing, lalu predefined projection. Untuk country, teman-teman bisa pilih negara, yaitu negara kita. Sekarang karena kita berada di Indonesia, kita pilih Indonesia. Lalu untuk menentukan zonanya, teman-teman bisa scroll ke bawah, ataupun bisa searching, ketik secara langsung. Semisal di sini Bandung tuh 48S. Nah, di sini langsung ketahuan zona Bandung 48S, kita oke langsung. Setelah kita setting zona, masuk ke oke. Setelah kita buat project, lalu kita setting zona koordinat sistem, kita masuk ke menu device, masuk ke menu communication, lalu di sini kita di page manufacture, pilih yang stack karena kita menggunakan alat stack SP1. Untuk device type kita pilih RTK, communication mode kita menggunakan Bluetooth. Nah, di sini teman-teman jika belum ada sama sekali alatnya yang tidak terdeteksi nomor seri, teman-teman bisa langsung search. Di sini kita lihat untuk nomor seri alat tersebut yang base itu berapa, yang terdapat pada di bawah receiver alat. Kita tunggu sampai terdeteksi si nomor seri alatnya. Nah, di sini jika sudah ada atau terdeteksi, teman-teman bisa langsung stop, lalu pilih ke si alat receiver yang base, kita connect ke alat yang base tersebut, kita langsung pair. Nah, di sini di sini antara controller dengan alat base atau receiver base sudah terhubung. Di sini kita akan masuk ke menu setting yang base terlebih dahulu. Di sini masuk menu base. Nah, di sini kita pilih yang namanya itu device internet. Kita pilih menu device internet. Lalu kita kasih nama untuk konfigurasi settingannya. Kita misalkan base GSM. Nah, di sini work modenya kita base ID kita masukkan angka 1 saja. Lalu startup mode teman-teman bisa single point atau input base koordinat. Perbedaannya kalau single point, si posisi base ini berdiri di satu titik yang belum memiliki nilai koordinat, nanti akan merekam tersendiri. Kalau input base koordinat, si posisi base ini sudah memiliki nilai koordinat, jadi teman-teman bisa langsung input si koordinat tersebut. Karena di sini base belum ada nilai koordinat, kita pilih yang single point. Lalu untuk different mode, kita pilih yang RTCM32, atau angle-nya kita di 15, video limitnya kita masukkan di angka 3,5, lalu untuk delay startnya kita di 60. Nah, di sini untuk data link, teman-teman pilih yang device internet. Pilih device internet. Lalu untuk connect mode kita menggunakan Entrip. Nah, teman-teman di sini kita kasih nama, misalkan base GSM. Kita oke. IP-nya kita masukkan. Di sini IP-nya kita masukkan untuk metode internal GSM. Lalu untuk portnya kita masukkan juga. Lalu base access point kita misalkan masukkan base GSM. Nah, untuk password kita ubah juga. Di sini kita masukkan di sini baud rate kita di 19.200. Di sini advance kita langsung di skip aja, masuk langsung di save dan apply.
yang artinya kita sudah menyimpan konfigurasi antara settingan base, internal GSM. Base. Current work device internet. Settingan base kita sudah selesai, masuk ke communication lagi. Kita stop untuk settingan yang base. The communication connection has been Nah, lalu disconnected. kita searching untuk No data. nomor seri si alat yang rover. Untuk alat rover di sini kita bisa lihat di bawah receivernya. Nah, jika sudah ada, teman-teman bisa langsung stop. Kita pilih nomor seri si alat yang rover, kita lalu connect. Kita pair lagi. Device connect single. Nah, di sini setelah alat rover terkoneksi atau terkomunikasi dengan controller, kita masuk ke menu rover. Di sini kita pilih phone internet. Kenapa phone internet? Karena kita memasang SIM card tersebut ke controller. Kalau teman-teman pasang SIM card tersebut ke alat, teman-teman bisa pilih yang menu device internet. Nah, setelah itu kita masuk ke menu phone internet. Kita kasih nama semisal rover GSM. Untuk work mode kita pilih rover karena si alat tersebut bekerja sebagai rover. Untuk cutoff angle kita samakan di angka 15. Untuk data link kita menggunakan phone internet dikarenakan SIM cardnya dipasang di controller ya. Lalu untuk connect mode kita pilih encrypt. Nah, di sini teman-teman IP-nya kita masukkan sesuaikan dengan IP yang tadi diinput di base. Portnya kita sesuaikan. Lalu usernya kita masukkan juga. Dan password kita masukkan. Oke. Di sini kita langsung masuk ke get access point. Kita pilih. Nah, di sini sudah terdeteksi ya base GSM. Kenapa namanya base GSM? Karena kita tadi masukkan file name mount point-nya itu base GSM dari alat si base tersebut. Setelah kita masuk ke mount point si base GSM, kita langsung save dan apply untuk menyimpan settingan konfigurasi yang rover tersebut. Current work phone internet. Nah, di sini kita kembali. DGNSS. Kita masuk survei lalu point survey. Nah, di sini kita tunggu. Nah, alat antara base dengan rover sudah menandakan solusinya itu fix, yang artinya antara base dengan rover sudah terhubung. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara penggunaan alat base internal GSM menggunakan alat Stack SP1. Terima kasih, salam survei, salam koordinat.